Suivo. Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, musim transfer sekitar 2 mingguan lagi ya akan segera dimulai jendela transfer musim panas. 14 Juni 2024 nanti akan resmi dibuka. Dan apa ya, mulai ya sejak sekarang sih sebenarnya udah rumor-rumor berita apa gosip-gosip transfer sudah mulai berseliweran ya. Jadi untuk teman-teman penggemar sepak bola pasti juga ya ini udah mulai berseliweran lah ya, untuk gosip-gosip transfer ke klub masing-masing lah ya yang kalian dukung gitu ya. Dan di sini kita mau ngomong tentang ya transfernya Arsenal gitu ya. Ya sebelum kita mulai lebih jauh ya teman-teman, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, atau mungkin suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya ya. Jadi setiap kali saya upload itu nanti teman-teman dapat notifikasi. Oke, eh ini di sini saya ingin ngomong kira-kira strategi transfernya Arsenal ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya kita harus ngerti, bukan kita harus ngerti, sorry. Perkiraan dari saya, opini dari saya, kira-kira di mana Arsenal akan mencari pemain-pemain dan mana yang akan diprioritaskan gitu ya. Ya pertama kita harus mulai dari posisi paling awal ya. Posisi paling depan ini adalah kiper. Ya, di posisi kiper ini ya teman-teman bisa lihat ya. Ini kita saat ini kiper kita ada 3, David Raya, Aaron Ramsdale, dan Karl Hein. Di mana tiga-tiganya musim ini belum tentu semua, belum tentu di awal musim akan ada semua ini ya. Kenapa? Belum tentu tiga-tiganya nih di awal musim belum tentu datang ke Arsenal. David Raya posisinya masih pinjaman ya, di Juni ini akan berakhir dan belum ada konfirmasi David Raya ini dipermanenkan, walaupun ya tanda-tandanya sih sebenarnya sudah mengarah David Raya ini akan dipermanenkan. Dia sudah ikut di apa ya, di foto-foto promosi jersey musim depan ya, musim 24-25. Dia sudah ikut di foto-foto promosi. Jadi ya 99% sih David Raya ini sudah hampir pasti akan menjadi transferan Arsenal ya. Dan yang berikutnya kita mau ngomong Aaron Ramsdale, di mana Ramsdale ini ya, gosip yang beredar ini kan yang sangat getol untuk mengejar Ramsdale ini adalah Newcastle ya, Newcastle. Tapi kalau kita lihat juga menurut saya pribadi ya, nilai yang ditawarkan oleh Newcastle itu, nilai penawarannya itu 15 juta pound sterling menurut saya rendah banget ya. Dimana Ramsdale di awal musim ini, jadi di awal musim 23-24 ini, menurut perhitungan CIES Football Observatory, Ramsdale ini nilainya ada di kisaran 90 juta pound sterling. Jadi 15 itu cuma 1/6 dari perkiraan ya, walaupun nilai CIES Football ini juga angka perkiraan ya, jadi angka transfer ini ya mau nggak mau harga pastinya kan adalah dari deal dari kedua klub. Cuman menurut saya tetap 15 juta pound sterling untuk Ramsdale ini terlalu rendah. Dan menurut saya kalau nggak ada yang bisa ngasih penawaran di atas 30 juta pound sterling ya, menurut saya nggak usah dijual lah Ramsdale, pertahanin aja dulu satu musim. Dan menurut saya kalau bisa ini juga dari Arsenal, seperti yang saya ngomong di review musim ya, review musim ini, review Arsenal musim ini, saya juga ada satu harapan bagi Arteta ini untuk memperkuat strategi di kompetisi knockout. Jadi untuk kompetisi seperti Carabao Cup, FA Cup, dan juga Champions League ya, yang dimana itu formatnya adalah format knockout. Menurut saya strateginya harus lebih diperkuat juga di sana ya, bukan hanya untuk di liga.
Lalu berikutnya juga ini Karl Heinz, kenapa musim depan belum tentu ada di Arsenal, karena Karl Heinz ini kontraknya musim ini akan habis gitu ya. Jadi ya inilah kondisi posisi kiper kita gitu ya. Dimana kemungkinan besar ini adalah Ramsdale dan Karl Heinz ini akan keluar di akhir musim ini, di awal musim depan ya. Dan itu sebenarnya sesuatu yang amat sangat tidak diinginkan oleh staf kepelatihan kiper gitu ya. Jadi saya baca dari staf kepelatihan kiper ini berharap kalau bisa yang keluar ya salah satu aja, antara Aaron Ramsdale atau Karl Heinz, salah satu, tapi jangan dua-duanya. Makanya saat ini sedang diusahakan juga Karl Heinz ini untuk diperpanjang kontraknya, diberikan kontrak bumper gitu ya Karl Heinz. Apakah kalau dia cukup puas sebagai kiper nomor 3 Arsenal gitu ya, atau ya dia mau cari kesempatan lain. Tapi kalau dari saya, sorry bukan dari saya, tadi yang saya baca dari staf kepelatihan kiper Arsenal ini berharap ya ini kalau bisa jangan keluarnya 2 dari 3 goalkeeper kita yang ada ini, jangan dua itu sampai keluar, jadi salah satu aja supaya lebih mudah untuk menyusun strategi kepelatihan gitu ya. Itu sih yang saya baca. Dan kalau sampai memang ini Ramsdale keluar, target Arsenal ini adalah Justin Bijolo ya, dari Feyenoord. Dan ini ya kira-kira usianya juga sama dengan Ramsdale ya. Jadi ya ini yang menjadi target Arsenal kalau seandainya Ramsdale memang keluar. Kalau misalkan yang keluar itu adalah Karl Heinz, saya juga belum tahu bagaimana nanti strategi Arsenal di sana gitu. Ya ini perkiraan untuk posisi goalkeeper ya. Jadi untuk posisi goalkeeper ya kalau dari saya pribadi berharap sih Ramsdale tetap bertahan gitu ya. Tapi ya kita lihat nanti. Nah berikutnya kita ngomong dari posisi defender. Nah ini dari posisi defender ini juga sesuatu yang menarik ya, karena kalau kita lihat posisi defender Arsenal sebenarnya sudah cukup kuat lah ya, dengan pasangan Gabriel dan William Saliba. Lalu juga kita mesti ada pelapis ini, untuk di tengah ini ada Jurrien Timber, lalu Kiwior. Ben White juga di kanan sudah sangat kuat, Tomiyasu, Alexander Zinchenko, dan kemungkinan besar yang keluar di musim depan ini hanya Cedric Soares yang kontraknya habis dan tidak diperpanjang. Sebenarnya dari awal musim ini sudah dicoba untuk dijual, tapi tidak ada yang tertarik untuk menawar Cedric ya. Jadi di awal musim ini, di awal musim besok ini Cedric kontraknya sudah habis, jadi ya dia akan keluar sebagai free agent ya. Nah kalau di posisi back ini yang menjadi kekhawatiran ini kan sekarang adalah di back kiri. Oh kenapa back kiri? Back kiri kita kan banyak, ada Zinchenko, Tomiyasu, Timber, ada Kiwior juga. Satu-satu saya mau ngomong dulu. Pertama adalah Zinchenko ya. Zinchenko ini sebenarnya dia juga bukan back kiri. Sewaktu di Manchester City dia ini adalah midfield yang diposisikan menjadi back kiri. Dan dia sempat juga komplain ke Pep bahwa dia pengen balik ke posisinya midfield. Dan Arteta juga ketika beli dimasukin lagi dia sebagai back kiri gitu ya. Jadi ya sebenarnya posisi utama dia gitu kan, walaupun di sini ditaruhnya sebagai left back ya kalau dari Footmob, tapi sebenarnya dia posisi utamanya adalah midfield gitu kan, defensive midfield ini. Jadi ya apakah ini akan menjadi satu perubahan lagi? Jadi ya ini kita lihat nanti ya. Jadi pertama ini Zinchenko ya posisinya dia sebenarnya midfield bukan back kiri. Lalu Tomiyasu ini juga posisinya dia sebenarnya adalah central defender atau defender kanan. Baru di Arsenal akhir-akhir ini ya, sekitar 1,5 musim ini dia dipasang sebagai back kiri gitu. Jadi padahal posisi dia adalah sebenarnya central back dan right back gitu. Jadi
Dia juga Tomiyasu ini posisi utamanya sebenarnya bukan left back gitu. Lalu ada Timber. Timber juga sama, ini kenapa ditulisnya left back? Karena dia baru pertama kali dipakai di Arsenal sebagai left back. Posisi dia sebenarnya adalah central back atau right back juga. Dia sebenarnya sama seperti Tomiyasu, central back atau right back. Jadi Timber ini dibeli menurut saya adalah waktu itu adalah sebagai pelapisnya Saliba gitu loh. Nah, jadi eh ya ini yang menjadi satu masalah gitu kan. Jadi oh ya, satu lagi ya, kita Kiwior ini juga dia sebenarnya posisinya adalah central back. Dia ini adalah pelapisnya, harusnya ini adalah pelapisnya Gabriel Magalhaes gitu ya. Jadi ini kalau kita mau ngomong sebenarnya Arsenal ini jadi nggak punya left back yang benar-benar left back. Kita ada Kieran Tierney, tapi dan musim ini dia juga akan kembali ya, musim depan dia akan kembali Tierney dari loan-nya gitu. Tapi saya rasa juga Arteta ini tidak puas dengan performa Tierney ya, yang tidak bisa menjadi inverted wingback gitu loh. Dia sebagai overlapping wingback itu bermainnya bagus, tapi sebagai inverted wingback perannya masih agak kurang. Jadi makanya musim ini dia dipinjamkan gitu kan, dan berharap bisa dijual gitu. Jadi sebenarnya selain ya tadi balik lagi, selain Tierney kita tidak punya left back. Nah ini yang menjadi perkiraan yang akan dibeli ini adalah Ferdi Kadioglu ya, Ferdi Kadioglu dari dari Fenerbahce dari Fenerbahce ini. Fenerbahce-nya apa sih, Fenerbahce atau Fenerbahce ya, pokoknya dari situlah ya. Ini back kiri yang memang back kiri gitu. Jadi ya kita lihat nanti, cuman ini posisi yang memang Arsenal butuhkan ya saat ini, back kiri yang memang back kiri gitu. Dan kemungkinan inilah yang akan dikejar. Salah satu yang kita juga butuhkan back kiri yang memang back kiri, bukan dari posisi lain yang lalu daya gunakan sebagai back kiri. Oke, ya itu. Jadi itu posisi back kita ya, yang menurut saya mungkin amat sangat perlu juga diperhatikan. Nah, yang menarik ini menurut saya ini posisi midfield. Kenapa ini posisi midfield ini sangat menarik? Karena ya ini ada beberapa musim ini menurut saya midfield kita nih ya sudah lumayan bagus, tapi musim depan ini akan menjadi sangat tipis. Kenapa saya bilang menjadi sangat tipis? Pertama, Mohamed Elneny ya akan pensiun dari Arsenal ya. Jadi kontraknya dia akan habis di musim ini. Jadi awal musim depan dia akan keluar sebagai free agent. Thomas Partey kemungkinan besar akan dijual karena rekor cedera dia yang terlalu tinggi, sehingga amat sangat sulit untuk memakai dia. Karena ya saya sudah sering bilang 50% lebih dari pertandingan yang tersedia musim kemarin dan musim ini dia tidak bisa turun karena cedera ya. Kayak Havertz posisinya sudah dipindah menjadi forward sekarang. Lalu Fabio Vieira ini juga kabarnya akan dijual karena performanya tidak memenuhi harapan ya. Jadi performa Vieira ini tidak memenuhi harapan, dan ini satu-satunya sekarang yang lagi dibicarakan untuk dipertahankan atau dijual ini tinggal Emil Smith Rowe ya. Karena kalau untuk Declan Rice dan Martin Odegaard sudah pasti stay, Jorginho juga sudah pasti stay karena sudah diperpanjang kontraknya. Tinggal ini Emil Smith Rowe yang masih tanda tanya apakah akan dijual atau akan disimpan gitu ya. Semuanya saat ini menurut saya tergantung dari Declan Rice ya, tergantung dari Declan Rice. Kenapa tergantung dari Declan Rice? Awal musim ini Declan Rice dibeli itu menurut saya itu adalah sebagai penggantinya Thomas Partey gitu ya.
karena Partey yang terlalu rentan cedera, maka dibelilah Declan Rice ini. Menurut saya ini untuk menggantikan Thomas Partey. Tapi semenjak kayak Havertz naik menjadi striker ya, posisinya berubah, dia menjadi central forward, main sebagai false nine gitu. Declan Rice ini lebih banyak diposisikan sebagai midfield nomor 8 gitu ya. Mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Granit Xhaka gitu. Nah, jadi ini Declan Rice ini menurut saya, apakah nanti musim depan akan dia dipakai sebagai nomor 6 atau sebagai nomor 8, karena ini menentukan strategi kita gitu ya. Menurut saya Declan Rice untuk posisi nomor 6, kekurangan dia adalah untuk forward passingnya. Jadi untuk progressive passingnya dari tengah ya, passing dari tengahnya ini menurut saya masih sangat kalah dari Jorginho dan Thomas Partey ya. Jadi Jorginho sama Thomas Partey untuk menurut saya pribadi, passing ke tengah, passing ke depan dari posisi nomor 6, mereka lebih amat sangat lebih bagus dibanding Declan Rice gitu. Declan Rice saat ini menurut saya lebih bagus dia bermain di posisi nomor 8. Tapi ya kita nggak tahu juga dari ini untuk ke depan apakah Declan Rice akan dimainkan sebagai nomor 8 atau nomor 6. Ya, akan dilatih di mana? Karena kalau dia ditaruh sebagai nomor 6, Declan Rice taruh nomor 6, Emil Smith Rowe bisa mengisi nomor 8 itu tadi. Atau seminimal-minimalnya kalaupun Declan Rice ditaruh sebagai nomor 8 gitu ya, Smith Rowe bisa menjadi pelapisnya juga gitu ya, nomor 8 sebelah kiri, yang posisi yang ditinggalkan oleh Granit Xhaka gitu. Tapi dengan demikian, kalaupun anggaplah Emil Smith Rowe ini dipertahankan, praktis midfield kita cuma tinggal 4 ya. Midfield kita ini dari saya pribadi ya, sejak pertengahan musim gitu kan, bahkan bukan dari pertengahan musim, dari awal musim ini, menurut saya selalu bilang bahwa prioritas Arsenal ini adalah harus mencari pengganti Thomas Partey, yang saya pikir kita sudah dapat di Declan Rice. Ternyata dengan perkembangan di Januari gitu ya, kayak Havertz naik sebagai striker, Declan Rice lalu pindah di nomor 8, saya balik lagi, kita harus mencari penggantinya Thomas Partey. Ya, saat ini ada beberapa nama yang dipertimbangkan, Martin Zubimendi, lalu Joao Neves, dan Bruno Guimaraes. Yang kalau dari rumor yang ada gitu ya, yang kemungkinan sangat kuat untuk bisa ini adalah Bruno Guimaraes gitu. Cuman nggak tahu juga nih nilai transfernya berapa ini nanti Bruno Guimaraes ini gitu ya. Karena dari Newcastle mungkin tidak akan dijual dengan mudah gitu ya, karena sebagai pesaing juga gitu kan. Jadi ya ini 3 nama yang menurut saya bisa datang ke Arsenal. Bruno Guimaraes ini nilainya mungkin sekitar 100-an juta pound sterling gitu ya, yang menurut saya pribadi kalau kita mau cari pemain dengan 100 jutaan, sekalian aja ke Joao Neves, dimana Neves ini harga klausul pelepasannya itu ada di kisaran 120 juta euro gitu ya, bukan pound sterling tapi 120 juta euro. Nah, ini yang menurut saya kalau daripada Bruno Guimaraes lebih mending ke Joao Neves kalau dengan harga segitu ya. Dan Bruno Guimaraes ini mungkin keunggulannya adalah dia Brazil. Jadi kita Edu ini kan ada Brazilian connectionnya ya, dan dengan adanya Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli, Gabriel semua nih, Gabriel Jesus gitu ya, trio Gabriel kita, mungkin dia akan lebih mudah juga untuk bisa berintegrasi ke dalam tim gitu ya. Dan juga dengan dia sudah berpengalaman di IPL juga tidak perlu adaptasian ya, jadi sudah tinggal langsung main lah kalau mau dibilang gitu, berbeda dengan Zubimendi dan Joao Neves gitu ya. Ini jadi kita untuk posisi midfield ya,
posisi yang ya menurut saya menarik. Kita lihat ke depan ini Arsenal akan memakai, kalau menurut saya semua tergantung nanti dari Declan Rice ini mau dipakai di mana, nomor 8 atau nomor 6 gitu ya. Oke, berikutnya kita mau ngomong, nah ini juga posisi yang amat sangat di dari para fans ya. Ini selalu ngomong bahwa Arsenal perlu beli striker, Arsenal perlu beli striker gitu ya. Jadi ini adalah apa ya? Posisi yang menurut saya perlu enggak gitu ya. Kenapa saya bilang perlu enggak? Karena ya balik lagi kita ngomong untuk sebentar ya, kita buka di sini. Oke. Nah, kita striker kita saat ini bukan striker, sorry, forward kita ya. Forward kita ini ada Leandro Trossard, Gabriel Jesus, Reiss Nelson, Eddie Nketiah, Saka dan Martinelli. Nelson dan Nketiah kemungkinan besar akan dijual ya. Nketiah hampir pasti dilepas antara ke Ipswich atau ke Crystal Palace. Reiss Nelson juga akan dilepas, sepertinya saya kurang tahu dia nanti akan kemana, tapi kemungkinan besar akan dilepas. Praktis kita di depan itu tinggal kayak Havertz. Jadi untuk central forward nih ya, central forward kita menurut saya ini ada kayak Havertz, bisa juga dilapis oleh Gabriel Jesus dan Leandro Trossard ya. Nah ini yang membuat saya menarik karena buat saya pribadi striker ini mungkin bukan satu posisi yang kita perlu apa ya, kalau mau dibilang bukan posisi yang kita perlu prioritaskan, karena gol kita jumlahnya juga cukup banyak gitu kan. Dan ya kalau mau dibilang tapi tidak bisa mencetak di gol-gol penting, tidak seperti Haaland. Haaland pun kemarin pada saat bermain melawan Manchester United nggak bisa ngapa-ngapain juga. Buat saya pribadi orang seperti Haaland pun rekornya Haaland itu di pertandingan-pertandingan penting juga ngilang gitu loh ya. Banyak dia di pertandingan-pertandingan penting itu nggak muncul juga dia sebagai penentu gitu loh ya. Kalau ketika teman-temannya lain main bagus dan bisa mencetak gol, dia baru bisa mencetak gol banyak juga. Jadi jarang juga sebenarnya orang seperti Haaland ini bisa menjadi membuat gol penentu gitu ya kalau lawan tim-tim besar. Jadi menurut saya sekali lagi saya nggak percaya bahwa Arsenal ini butuh striker saat ini ya. Jadi apalagi dengan kemarin naiknya kayak Havertz ya sejak Januari ini, saya pribadi menurut saya nggak perlu striker. Tapi menurut saya kita butuh pelapis Bukayo Saka. Kenapa? Forward kita yang tidak punya pelapis saat ini jujur nggak pernah ditukar-tukar, ini hanyalah Saka ya. Martinelli dan Trossard musim ini masih ganti-gantian di sebelah kiri ya. Di depan Havertz, Jesus, Trossard ya, ini juga berganti-gantian mainnya ya untuk posisi nomor 9. Ini ya Havertz, Jesus dan Trossard ini mainnya masih berganti-ganti. Saka ini diganti oleh Nelson, ini jarang sekali, sesekali doang, dan itu pun biasanya adalah sebagai rotasi di tengah permainan. Jadi di menit ke-70-an gitu ya. Dan biasanya itu pun pada saat Arsenal sudah menang gitu baru Nelson masuk gitu. Jadi kalaupun mau cari striker, menurut saya yang harus dicari ini adalah striker, bukan striker ya, tapi lebih ke forward kanan untuk bisa bertukar posisi dengan Saka. Dan kemarin saya lihat itu waktu pertandingan terakhir kemarin Arsenal melawan Everton ya, Martinelli pun sebenarnya ditaruh di posisi kanan juga bagus juga dia. Banyak sekali dia menciptakan kesempatan, memberikan umpan-umpan dari sisi sebelah kanan gitu. Ya, menurut saya bisa juga Martinelli main di sebelah kanan. Tapi menurut saya kalaupun kita mau cari posisi forward, menurut saya yang harus dicari itu adalah pelapis Saka. Yang kalau mau diprioritaskan, menurut saya yang harus dicari ini adalah pelapisnya Bukayo Saka. Kenapa? Karena di central forward kita punya Havertz, Jesus dan Trossard yang bisa berganti-ganti
bermain di central forward ya. Nah, kalau yang saat ini sedang dirumorkan ini kan Benjamin Sesko dan Alexander Isak untuk Benjamin Sesko dan Alexander Isak, yang dimana kalau saya lihat posisi mereka semuanya hanyalah sebagai striker gitu ya. Jadi apalagi Isak ini harganya mungkin dari Newcastle mau sampai di harga 200-an juta pound sterling ya, kalau mau dijual ke sesama pemain klub Liga Inggris, rumornya seperti itu. Sama untuk Sesko ini menurut saya juga sudah menjadi perang harga ya, mungkin akan menjadi perang harga. Ya kita lihatlah ini nanti untuk kedepannya gimana. Cuman kalau dari saya pribadi kok kayaknya saya nggak percaya kita akan beli Isak atau Sesko gitu ya. Menurut saya kita kemungkinan akan mencari pelapis sayap kanan. Di mana tadi ya, ini saya sudah sempat kasih lihat, ini bisa juga kita nggak beli tapi ambil dari akademi. Ini Amario Cozier Duberry, di mana Cozier Duberry ini kontraknya akhir musim ini akan berakhir ya, dan dia sampai saat ini masih belum mau memperpanjang kontrak. Karena dari Arsenal proyeksi untuk menaikkan karirnya Cozier Duberry ini harusnya dia adalah untuk di loan dulu, jadi nggak langsung masuk ke tim utama ya. Kenapa? Karena progresinya diharapkan seperti itu. Karena Cozier Duberry ini juga walaupun dia mainnya bagus, tapi kualitasnya belum sampai di tahap bisa untuk menjadi penentu bagi Arsenal gitu ya. Jadi kualitas untuk bersaing di perebutan juara liga, kualitas Cozier Duberry ini belum sampai ke sana. Jadi mau untuk perkembangan berikutnya ini sebenarnya harusnya baiknya di loan dulu gitu ya. Tapi apakah mungkin nanti dari Arteta untuk langsung memasukkan Cozier Duberry ini sebagai pelapisnya Saka, dengan apa ya, mungkin daripada beli pemain baru dengan harga yang mahal, apakah bisa Cozier Duberry ini langsung dinaikkan menjadi pemain tim utama Arsenal? Saya juga agak meragukan ya, kayaknya untuk Cozier Duberry ini lalu Arteta membuat pengecualian untuk langsung bisa dimasukkan ke tim utama, karena menurut saya dia ini kualitasnya belum nyampe lah menurut saya untuk langsung dimasukin. Kualitasnya nggak nggak sehebat itu untuk bisa menurut saya pribadi gitu ya. Hebat, tapi belum pada tahap bisa untuk sebagai pemain yang bisa bisa dipakai oleh Arsenal langsung gitu. Nah ini sih, jadi ini yang menurut saya perkiraan dari transfer Arsenal gitu ya. Jadi perkiraan dari transfer Arsenal yang menurut saya mungkin akan menjadi prioritas dari Edu dan Arteta. Menurut saya pribadi prioritasnya ini adalah back kiri dan central defensive midfield ya. Dan kalau ada sisa dana mungkin cari penyerang yang bisa menjadi pelapisnya Saka gitu. Itu menurut saya pribadi. Banyak yang bilang gitu kan, saya ini anti beli striker gitu. Bukan saya anti beli striker, tapi bahwa menurut saya striker ini bukan menjadi posisi yang harus diprioritaskan saat ini gitu ya. Melihat posisi-posisi tadi ya, left back sama central defensive midfield yang ya menurut saya masih sangat perlu diisi gitu ya. Jadi ya itu kalau dari saya, striker ini bukan posisi yang perlu diprioritaskan gitu ya. Itu dari saya. Mungkin kalau dari teman-teman, perkiraan strategi transfer Arsenal, siapa yang harus dikejar, siapa yang harus dibeli, ya boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman.
atau teman-teman merasa ada dari akademi kita yang bisa langsung dinaikkan ke posisi-posisi tersebut, boleh tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi teman-teman, channel saya adalah fans channel Arsenal. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini atau ngefans dengan Arsenal, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Nah, itu aja ya dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.